Selanjutnya, saudara-saudara, yang harus diperhatikan adalah kesiapan fisik. Apa artinya kesiapan fisik? Yaitu pertama, kesiapan kebutuhan hidup. Bagi Anda, jika belum siap secara ekonomi, belum bekerja, belum bisa memperoleh penghasilan, pikir-pikir dulu untuk menikah, ya. Karena ini bentuk tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan. Yang kedua, kesiapan kebutuhan biologis suami istri. Jadi, suami istri harus sehat secara biologis. Siap untuk menikah secara biologis. Jangan sampai ada yang di bawah umur atau sudah kelewat umur. Dalam arti ya sudah tidak produktif secara biologis, misalnya seperti itu. Kenapa? Ini akan jadi masalah jika ya salah satu di bawah umur atau kelewat umur, tidak seimbang, ya tidak pas, tidak siap secara biologis artinya. Yang ketiga, kesiapan untuk mempunyai anak dan mendidiknya. Jadi, apakah Anda sudah siap nanti berumah tangga dan memiliki anak? Ya, karena ini sesuatu yang wajar ya, berumah tangga adalah anak, kehadiran anak sangat dinantikan. Meskipun ada ya yang tidak ya bersiap untuk tidak memiliki anak. Kesiapan kebutuhan kesehatan, nah ini penting ya, karena kesehatan itu nomor satu. Hidup tidak sehat akan merasa menderita. Karena itu kesehatan harus diperhatikan. Kebutuhan kesehatan ini ya di samping pendidikan. Yang keempat atau kelima ya, kesiapan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Nah, hak dan kewajiban ini harus dijalani dengan baik. Inilah kesiapan fisik yang harus Anda ketahui ya. Jadi tidak ada kalah menang di dalam rumah tangga, tidak ada superior ataupun inferior di dalam rumah tangga nantinya. Lalu, siapakah jodoh Anda? Yang perlu Anda ketahui, ya, jodoh bukan kebetulan. Saudara-saudara, ya, jadi jodoh itu diibaratkan seperti panci ketemu tutupnya. Kalau panci kalau ketemu bukan tutupnya, dipakai atau dibuat nutup juga nggak bisa, ya. Itu. Jadi jodoh itu seperti itu, klik atau pas, cocok. Tetapi panci itu dan tutupnya itu bukan kebetulan. Menjadi cocok, klop, klik, bukan kebetulan. Dia dirancang, dikondisikan sesuai dengan ukurannya. Ya. Jadi jodoh adalah ada sebab-sebab kondisi yang dipenuhi, dirancang. Nah, siapa yang merancang? Nah, ini perbedaan pengertian jodoh di dalam agama Buddha dengan di pemahaman agama-agama lain. Kalau agama lain sering mengatakan jodoh, rezeki, ya, mati itu ada yang mengatur. Nah, dalam pengertian agama Buddha, jodoh itu bukan sesuatu yang diatur, bukan sesuatu takdir yang ditentukan oleh pihak luar. Jadi jodoh adalah sesuatu yang dikondisikan, dirancang. Siapa yang merancang? Diri kita sendiri, kedua belah pihak, suami atau istri itu. Nah,
Jadi jodoh itu berlangsung berkaitan dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya. Seperti yang Sang Buddha katakan dalam Mahawastu Awadana, manusia yang paham akan yakin berkata, ia berbahagia denganku di masa lampau, sejak waktu yang lama dalam berbagai kelahiran yang berulang-ulang, sebanyak 1000 koti kelahiran. Mereka berdua berhubungan bersama-sama sebagai istri dan suami. Ya, sama seperti tadi di awal diceritakan, Sumita dan Sumeda mengikat tali cintanya sampai beribu-ribu kelahiran. Mengikat tali jodohnya. Berkomitmen untuk selalu hidup bersama, saling mengisi, saling melengkapi, untuk mempraktikkan paramita, mencapai kesempurnaan, mencapai kebuddhaan. Ya. Yang kedua, jodoh juga bukan ditunggu. Jadi jodoh itu seperti tadi memiliki latar belakang kehidupan kelahiran yang lalu. Jadi ada kaitannya dengan karma-karma masa lalu. Ibarat baut ya, ketemu dengan murnya. Dia dikondisikan untuk bisa bertemu klop, klik sesuai dengan pasangannya. Berhubungan dengan karma masa lalu tadi saya sampaikan. Namun, karma masa kini dapat mengubahnya. Artinya apa? Jadi, kalau Anda tidak bisa melihat karma masa lalu Anda seperti apa, tidak usah dipikirkan terlalu serius. Karena yang terpenting adalah saat ini. Karma saat inilah yang akan mengubah masa lalu Anda yang harus dikondisikan berbuah saat ini dan juga mengubah masa depan Anda. Bagaimana Anda menyikapi karma masa lalu yang berbuah saat ini? Dan bagaimana Anda akan mengkondisikan kehidupan yang akan datang menjadi jodoh atau tidak adalah karma masa kini. Karena itu, jika Anda ingin hidup berumah tangga bersama pasangan Anda, komitmenlah untuk menuju visi yang terbaik tadi, membangun visi bersama yang terbaik seperti halnya Sumita dan Sumeda. Yang berikutnya, nah ini, jadi berhubungan dengan karma. Buddha mengatakan dalam Dhammapada 380, setiap orang adalah pelindung bagi dirinya sendiri dan mempunyai arah tujuannya sendiri. Ia adalah tuan atas dirinya sendiri. Jodoh pun tidak ditentukan oleh sesuatu kekuatan di luar karma seseorang. Jadi, saudara-saudara, jodoh erat kaitannya dengan karma Anda. Tetapi ingat, karma Anda yang paling penting adalah saat ini. Bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda membuat komitmen bersama pasangan Anda. Nah, pentingnya komitmen inilah, maka diperlukan satu pandangan, satu visi, makanya diperlukan satu pandangan, satu visi ini adalah yang dalam hal ini pengertian seagama. Kalau Anda berbeda keyakinan, berarti berbeda visi. Ya, berbeda pemahaman tentang kehidupan. Karena itu harus mencari pacar, mencari calon istri atau suami yang sepaham, sekeyakinan, seiman, yaitu di dalam Buddha Dharma. Meskipun ya seagama belum tentu satu iman, satu pandangan, satu visi. Tetapi pintu pertama sudah dibuka, satu agama. Nah, kalau sudah satu agama, belajar Dhamma bersama, menyamakan visi, menyamakan keyakinan tadi, menyamakan pandangan ke depan. Inilah yang penting. Berikutnya, karena itu jodoh harus diciptakan, dikondisikan. Nah, jodoh ada dua, jodoh baik dan jodoh buruk. Artinya, kalau Anda membuat karma-karma buruk dalam kehidupan sekarang bersama seseorang, misalnya Anda membenci sekali pada seseorang,
sehingga Anda selalu teringat sekali dengan dirinya. Ini Anda menciptakan jodoh buruk. Ya, jadi sifat pikiran seperti itu. Jantung hati itu ada dua, jantung hati yang sifatnya buruk, benci dan cinta itu sifatnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama terpatri kuat di dalam hati. Sehingga ini menjadikan jodoh. Kalau yang terpatri kuat di dalam hati Anda adalah sesuatu yang buruk tentang orang lain, Anda akan selalu ketemu dimanapun dengan dirinya. Yaitu menjadi jodoh yang buruk, seperti sepatu ini atau sendal ini. Selalu ketemu tapi tidak pernah akur. Dalam arti nggak bisa klik. Ya, selalu terpisah. Jadi, ya, jodoh, untuk mencapai jodoh yang baik, Anda harus menjadikan seseorang ataupun menjadikan diri Anda penuh cinta terhadap pasangan Anda. Berusaha untuk membahagiakan pasangan Anda, membahagiakan orang yang Anda cintai. Inilah sebab-sebab Anda berjodoh dengan pasangan Anda. Sehingga dalam pergaulan, ya, jodoh ditemukan lewat pergaulan. Lewat pergaulan yang baik akan ditemukan jodoh yang baik pula. Ini, ya, berjodoh dalam perkawinan cocok menjadi pasangan hidup suami istri. Jadi jodoh dalam perkawinan artinya adalah cocok jadi pasangan suami. Bagaimana bisa cocok? Ya ini tadi, bagaimana Anda bisa pertama membangun satu visi dan seterusnya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Yang keempat, nah ini dia. Saudara-saudara, jodoh harus diciptakan. Bagaimana menciptakan jodoh? Ingat pesan Buddha ini kepada Nakula Pita dan Nakula Mata. Buddha berpesan, jika seseorang ingin berjodoh dalam kehidupan sekarang dan akan datang, keduanya harus memiliki keyakinan, moralitas, kemurahan hati, dan kebijaksanaan yang sebanding. Hidup sesuai dengan dharma, pasangan yang sepadan kebaikannya, di alam dewa bersukacita mencapai kebahagiaan. Jadi di kehidupan manapun, dalam kelahiran manapun, pasangan ini membangun keyakinan, moralitas, kemurahan hati, dan kebijaksanaan yang sebanding. Jadi, saudara-saudara, supaya Anda dan pasangan Anda berjodoh nantinya, Anda harus memulai dari diri Anda sendiri dan kompak bersama pasangan Anda untuk membangun ini. Pertama, membangun keyakinan. Apa itu keyakinan? Saya terjemahkan sebagai visi ke depan, seperti Sumita dan Sumeda. Keduanya yakin akan bisa mencapai kebudaan. Keyakinan untuk mencapai kesempurnaan dengan berjuang bersama-sama. Visi ke depan jelas, ingin hidup bahagia seperti apa. Dibangun dengan cara apa? Landasan moral yang kuat bersama-sama. Karena itu keduanya berkomitmen menjaga moralitasnya. Yang ketiga, mencapai visi tadi dengan kemurahan hati. Di samping moralitas dibangun, dia mengembangkan diri dengan kemurahan hati. Dan terus belajar untuk mencapai kebijaksanaan. Keduanya kompak saling mendukung. Inilah sebab-sebab Anda berjodoh dengan pasangan Anda menjadi jodoh yang baik. Jadi jika Anda berkawan, bertemu dengan orang yang seperti ini, itu adalah calon jodoh Anda. Dan jika keduanya mempunyai komitmen yang sama seperti ini, yakinlah, ya, kehidupan yang akan datang Anda, berbagai kelahiran sampai mencapai pencerahan sepertinya Sumita dan Sumeda tadi, Anda akan mencapai kehidupan berbahagia, berumah tangga.
Kesimpulan, menikah bukan siklus kehidupan. Ya. Jadi sesuatu pilihan yang harus didasarkan dengan pertimbangan yang bijak. Bukan sekedar menjalani hidup. Memilih jodoh karena itu harus dilakukan dengan tepat. Jodoh bukan takdir atas kekuatan luar, tetapi dikondisikan, diciptakan oleh diri kita masing-masing. Jelas dengan demikian jodoh bukan kebetulan, karena itu jangan ditunggu dan harus dikondisikan. Nah, jika ingin berjodoh dengan pasangan Anda, harus membangun satu, visi yang sama, keyakinan yang sama. Dua, harus membangun moralitas, menjaga moralitas. Ketiga, mengembangkan kemurahan hati. Dan yang keempat, membangun kebijaksanaan. Belajar, terus belajar untuk menjadi lebih baik. Itulah bijaksana. Demikian, saudara-saudara, ceramah kita hari ini tentang mencari jodoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.